Halo Binusian, berjumpa lagi dengan saya, Listia Yusaraswati, dan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi lisan dalam kelompok. Kita mulai pembahasan dengan rapat bisnis. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa rapat adalah pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi. Seorang pemimpin organisasi tidak begitu saja mengadakan rapat. Hanya jika ia memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari stafnya dalam mengambil keputusan, karena ia tidak mau mengambil keputusan yang sepihak. Dan juga materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pemimpin berpendapat bahwa materi tersebut tidak tepat apabila melalui saluran administrasi pada umumnya. Dan juga masalah yang merupakan subject matter tidak dapat dipecahkan melalui saluran administrasi, karena harus melalui brainstorming atau pembicaraan yang cukup panjang. Dan juga pemimpin bermaksud memberikan kesempatan bagi para stafnya untuk memberikan saran secara langsung. Dan juga ketika ada masalah yang jelas dan harus dapat penyelesaian secara cepat. Agar terselenggara rapat yang baik, maka diperlukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan-persiapan tersebut diantaranya adalah yang pertama menyusun agenda. Agenda yaitu materi yang akan dibahas dan banyaknya waktu yang diperlukan untuk membahas materi tersebut. Dan juga adanya working paper. Working paper dianggap perlu jika harus ditentukan siapa yang akan membuatnya dan jika sudah siap kepada siapa working paper tersebut akan dibagikan. Dan yang ketiga tentunya dibutuhkan pemimpin rapat. Tentukan siapa yang akan memimpin dan siapa yang bersedia. Dan juga jumlah peserta rapat. Jumlah peserta rapat juga harus diperhitungkan. Terlalu banyak anggota rapat akan mengurangi keefektifan rapat. Undangan rapat sebaiknya diedarkan jangan terlalu jauh dari hari H. Dan undangan harus dilengkapi antara lain dengan hari, tanggal, tempat rapat, agenda, dan acara rapat. Bentuk surat undangan rapat biasanya cukup formal. Selanjutnya adalah pengaturan ruang rapat dan juga tempat duduk ketika saat rapat. Dan juga alat penunjang rapat, misalnya pengeras suara, papan tulis, penghapus, dan proyektor. Berikut saya akan paparkan urutan pelaksanaan rapat. Yang pertama adalah pembukaan. Pemimpin rapat yang biasanya melakukan pembukaan rapat. Dan juga diikuti dengan pembagian tugas peserta rapat dalam kelompok-kelompok, sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu diskusi atau rapat kelompok, dan ketika diskusi dan rapat kelompok berakhir, maka dilanjutkan rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut, setiap kelompok menyampaikan hasil pembahasan menurut topik yang dibahas. Lalu dilanjutkan dengan adanya perumusan atau perumusan solusi, yang biasanya diserahkan kepada suatu tim tersendiri yang dinamakan tim perumus. Selanjutnya adalah reproduksi dan pendistribusian naskah. Hasil perumusan diserahkan kepada ketua atau pemimpin rapat untuk disahkan yang kemudian akan dibagikan kepada masing-masing anggota rapat. Dalam rapat organisasi atau rapat perusahaan, terdapat satu elemen yang sangat penting, yaitu presentasi oral. Kunci sukses presentasi oral atau presentasi lisan adalah melakukannya dengan sederhana. Berikut adalah langkah-langkah sederhana sebelum Anda memulai presentasi. Yang pertama, buatlah overview atau daftar sekilas tentang topik presentasi Anda. Lalu hadirkan presentasi Anda kepada audiens dengan sebaik mungkin. Lalu di akhir presentasi jangan lupa untuk menyimpulkan poin-poin penting yang ingin Anda tekankan kepada audiens. Kebanyakan secara garis besar, presentasi dirancang untuk menjual atau to sell, untuk menjelaskan atau to explain, dan untuk memotivasi atau to motivate. Namun yang terpenting adalah pikirkan siapa audiens kita. Apakah mereka juga profesional atau non-profesional, ataukah mereka pembeli atau penjual, apakah mereka penyedia jasa atau pengguna. Adapun lebih details, contoh tujuan presentasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama untuk menunjukkan atau memberikan informasi mengenai layanan, produk, dan sistem, dan juga untuk membentuk citra dan strategi perusahaan. Lalu untuk menjual konsep, produk, atau ide, dan juga untuk mewakili Anda sebagai perwakilan kelompok, perusahaan, atau departemen. Dan juga untuk mempromosikan atau menjadi contoh terhadap sikap atau cara bekerja.
dan untuk mengusulkan atau memberikan solusi, penyelesaian, dan konsep baru. Dari tujuan-tujuan detail presentasi oral tersebut, sebenarnya tujuan presentasi dibagi menjadi 3 yang utama. Yang pertama adalah presentasi informatif, yaitu Anda melakukan presentasi oral untuk menginformasikan atau memberitahukan suatu informasi. Contohnya adalah ketika Anda mengisi sesi pelatihan pegawai baru, yang tujuannya adalah memaparkan prosedur peraturan organisasi dan budaya organisasi atau corporate culture. Selanjutnya adalah presentasi persuasi, yaitu presentasi yang ditujukan untuk memotivasi audiens untuk melakukan atau percaya terhadap sesuatu. Contohnya ketika Anda harus berada dalam presentasi bisnis yang ingin mempersuasi audiens untuk mengadopsi ide Anda atau membeli produk. Selanjutnya adalah goodwill presentation. Goodwill presentation berfungsi untuk mensahkan atau memvalidasi komitmen audiens kepada tujuan organisasi. Berikut saya paparkan secara garis besar struktur dari presentasi. Struktur dari presentasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah introduction atau awal. Dalam introduction, Anda melakukan kontak dengan audiens. Anda memperkenalkan pokok pembicaraan dan menyatakan tema utama. Lalu, Anda mengembangkan topik tersebut. Dalam langkah ini, Anda menjelaskan tema utama secara mendetail dan mengembangkan tema utama, serta argumen-argumen untuk menunjang atau mendukung tema utama tersebut. Lalu pada tahap kesimpulan, Anda merangkum poin-poin Anda dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. Demikian pembahasan tentang komunikasi lisan dalam kelompok. Secara khusus kita telah membahas tentang presentasi oral dan rapat perusahaan atau rapat organisasi. Sampai bertemu di video selanjutnya.